Selamat siang, Mister. Perkenalkan, nama saya Nima Dewina Kartika Sari dengan NPM 067 dari kelas 3C Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan pamflet usaha saya. Baik, di sini merupakan pamflet dari usaha saya. Di bagian kiri atas terdapat nama dan usaha saya, yaitu Win Private Course. Yang kedua yaitu English for Young Learners. Saya sengaja meng-highlight kalimat ini karena usaha saya menawarkan kursus bahasa Inggris yang menargetkan young learners atau anak-anak dari usia 6 sampai 12 tahun, yaitu dari jenjang TK, SD sampai SMP. Kursus privat bahasa Inggris TK, SD, SMP. Saya sengaja mencantumkan dengan bahasa Indonesia agar orang awam dapat memahami usaha atau jasa yang saya tawarkan di pamflet tersebut. Kemudian, Badung, dan Denpasar merupakan kabupaten kota yang saya targetkan atau kursus privat saya yang berada di Badung dan sekitar daerah Denpasar. Di pamflet saya juga terdapat metode yang saya gunakan untuk mengajar, yaitu dengan metode baby method. Metode ini mencakup mendengarkan, melihat, dan menirukan. Metode ini saya pilih karena menurut saya metode ini efektif untuk belajar bahasa Inggris, khususnya bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Belajar bahasa seperti bayi pertama kali belajar bahasa kepada orang tuanya. Nah, di sini saya juga memberikan promo, yaitu coba gratis 2 kali pertemuan. Hal ini saya lakukan agar target lebih tertarik dan anak-anak bisa beradaptasi dan mengetahui bagaimana kondisi dari kursus privat saya ini. Di pamflet juga saya cantumkan detail, durasi, waktu, biaya, dan berapa kali pertemuan di setiap jenjangnya. Ini saya cantumkan agar pembaca atau penerima informasi dapat mengetahui jelas atau lebih detail mengenai administrasi khususnya pada privat saya ini. Untuk jenjang TK dengan durasi waktu yaitu 45 menit per pertemuan, 8 kali pertemuan dengan biaya 300.000. Untuk jenjang SD, durasi waktunya yaitu 60 menit per pertemuan, 8 kali pertemuan dengan biaya 325.000. Dan untuk jenjang SMP dengan durasi waktu yang lebih lama yaitu 90 menit per pertemuan, 8 kali pertemuan dengan biaya 375.000. Nah, pada bagian akhir yaitu tentu saja pada bagian kiri bawah saya mencantumkan kontak atau nomor telepon yang bisa dihubungi, yaitu nomor telepon saya sendiri agar orang tua yang ingin mengetahui informasi terkait kursus saya bisa menghubungi nomor telepon tersebut. Selanjutnya yaitu analisis SWOT dari usaha saya, yaitu Win Private Course. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Nah, kekuatan atau strength dari kursus saya ini yaitu pertama, menggunakan metode baby method yang menarik dan mudah dipahami. Kedua, program yang dirancang sesuai kebutuhan. Tiga, tutor disiplin selalu datang tepat waktu dan ramah serta friendly terhadap murid. Selanjutnya yaitu biaya yang terjangkau. Selanjutnya gratis 2 kali pertemuan sehingga anak bisa mengetahui bagaimana sistem dan keunggulan kursus di Win Private Course. Jadwal belajar yang fleksibel yang bisa diatur oleh murid atau bisa disepakati antara tutor dan murid. Lokasi yang sangat strategis yaitu berada di daerah Badung dan Denpasar. Yang terakhir yaitu tidak memerlukan modal yang banyak karena ini merupakan private course yang dimana pengajar akan datang langsung ke rumah anak atau peserta didik. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan dari kursus ini yaitu kemampuan tutor atau pengajar yang belum merata, promosi yang kurang maksimal, dan kami belum memiliki fasilitas tempat khusus yang tetap untuk anak yang tidak ingin kursus di rumahnya. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, yaitu kebutuhan dalam kemampuan berbahasa Inggris yang meningkat, keinginan orang tua yang tinggi menanamkan bahasa Inggris sejak dini kepada anaknya. Selanjutnya itu mudahnya menjalin kerjasama dengan lembaga pendidik sekitar.
Yang terakhir yaitu lokasi yang ramai akan penduduk dan menuntut bahasa Inggris sebagai bahasa yang harus dikuasai. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Ancaman pada usaha ini yaitu banyaknya pesaing atau kompetitor, banyaknya orang tua yang belum memahami pentingnya belajar bahasa Inggris. Yang terakhir yaitu bersaing dengan privat khusus yang telah memiliki nama di masyarakat. Selanjutnya yaitu langkah-langkah saya untuk memulai usaha ini, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pemasaran. Dari persiapan, pertama saya akan menentukan konsep usaha. Pertama saya akan menentukan konsep dari usaha saya. Konsep yang saya pilih yaitu private course bahasa Inggris yang saya mulai dari nol. Usaha ini saya pilih karena modal yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Dan bahasa Inggris saya pilih karena di lingkungan saya privat kursus bahasa Inggris belum banyak. Yang kedua yaitu menentukan target pasar. Target dari usaha privat khusus saya ini adalah young learners, yaitu anak-anak dari usia 6-12 tahun. Jenjangnya yaitu mulai dari TK, SD, sampai SMP. Ini saya pilih karena persaingan privat kursus bahasa Inggris di jenjang ini tidak terlalu ketat, atau kursus ini masih minim khususnya di daerah saya. Yang ketiga yaitu mempersiapkan modal usaha dan menetapkan biaya kursus di setiap jenjangnya. Meskipun bisnis ini tidak membutuhkan modal besar, namun modal harus disiapkan dengan matang. Tidak hanya modal mengajar seperti fasilitas, seperti modul bahan ajar, media yang diperlukan saat mengajar, namun modal juga mencakup biaya promosi seperti pembuatan pamflet dan brosur. Selain itu, saya akan membuat rincian anggaran biaya yang akan dikeluarkan. Hal ini sangat penting agar kebutuhan dipersiapkan secara optimal dan tidak terjadi pengeluaran yang sia-sia. Serta hal yang harus dilakukan yaitu menetapkan biaya kursus. Yang selanjutnya yaitu mencari tenaga pengajar atau tutor. Memilih tutor atau tenaga pengajar yang klasifikasi untuk bekerja sama merupakan hal yang penting dalam proses persiapan karena tutor atau pengajar adalah orang yang menghadapi anak didik langsung di saat proses belajar mengajar dimulai. Yang kedua ada pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan ini, yang saya lakukan yaitu membuat atau mendesain pamflet brosur semenarik mungkin agar menarik minat dari konsumen. Kedua itu mencetak pamflet dan brosur yang digunakan sebagai media promosi dan pengenalan usaha saya pada masyarakat. Selanjutnya itu melakukan promosi, yang dimana promosi ini bisa dilakukan secara online maupun offline. Dengan online, menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan khususnya Facebook yang dimana sangat efektif untuk promosi ke orang tua dari siswa. Promosi offline yaitu menyebarkan brosur di sekolah-sekolah, memasang pamflet di tempat umum, bekerja sama dengan bimbel lainnya yang tidak menyediakan privat khusus bahasa Inggris. Kemudian membuka pendaftaran secara online dengan menghubungi nomor yang tertera pada pamflet. Setelah ada yang mendaftar, saya akan mengatur jadwal untuk mengajar. Dan terakhir yaitu saat proses belajar mengajar harus tepat waktu dan sesuai dengan konsep sebelumnya. Untuk selanjutnya yaitu proses pemasaran. Dalam pemasaran, saya akan melakukan strategi pemasaran dengan melihat siapa target pasar saya. Saya menargetkan anak-anak usia 6 tahun sampai 12 tahun, sehingga saya perlu menargetkan pasar ke orang tua mereka. Target pasar saya yaitu untuk kelas menengah. Ini saya targetkan karena sesuai dengan biaya di kursus privat saya ini. Pemasaran usaha saya lakukan dengan periklanan atau advertising, seperti pamflet yang saya tempel di tempat umum, dan penjualan pribadi atau personal selling, yaitu dengan melakukan kontak langsung dengan target pasar atau orang tua dari siswa tersebut. Yang terakhir yaitu upaya mempertahankan atau meningkatkan jumlah customer atau omset. Hal yang saya lakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan jumlah customer dan omset saya yaitu dengan memberikan dan memperhatikan kenyamanan saat proses belajar berlangsung agar anak menjadi lebih senang belajar bahasa Inggris. Selalu meningkatkan dan mengembangkan usaha agar lebih maju, dan selalu menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari masyarakat atau dari siswa dan orang tua. Rajin melakukan promosi, baik itu secara offline maupun online,
dan memberikan diskon-diskon serta tawaran yang menarik bagi peserta atau murid saya, dan menampilkan testimoni dalam brosur atau pamflet agar memotivasi orang tua siswa dan calon peserta atau siswa saya. Dan baik, sekian dari presentasi saya mengenai pamflet usaha saya dan rincian dari pamflet serta proses dari persiapan, pelaksanaan, dan pemasaran, serta bagaimana cara saya untuk menambah omset atau menambah customer dalam usaha saya ini. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.